Di sini saya juga akan menceritakan secara singkat tentang novel yang diterbitkan dari Pujangga Baru yang berjudul Belenggu yang dikarang oleh Armijin Pane. Di sini diceritakan tentang kisah cinta segitiga antara dokter, istrinya, dan temannya. Soekarno, atau yang sering dipanggil dengan sebutan Tono, adalah seorang dokter berpendidikan di Belanda dan istrinya yang bernama Sumartini, sering dipanggil Tini, yang sekarang tinggal di Batavia atau Jakarta. Tono terlalu sibuk merawat pasien sehingga ia tidak punya waktu bersama Tini. Akibatnya, Tini pun terlalu sibuk dalam kegiatan organisasi sehingga ia tidak mengurus rumah tangganya. Tanpa disadari, itu mengakibatkan hubungan keduanya semakin renggang dan menjauh. Karena Tono ingin istrinya memasak untuknya dan juga menunggunya saat pulang kerja. Menjadi istri yang tradisional seperti yang diminta Tono, karena Tini termasuk wanita yang modern pada masa itu. Suatu hari, Tono dipanggil seorang pasien yang bernama Nyonya Eni. Sebenarnya, Nyonya Eni ini adalah Royah, atau sering dipanggil dengan Yah, teman masa kecil Tono. Yah sudah mencintai Tono sejak dulu. Mencoba untuk meraih Tono sehingga dokter itu jatuh cinta. Mereka mulai bertemu secara diam-diam dan sering pergi ke pelabuhan Tanjung Priuk. Ketika Tini pergi ke Surabaya untuk mengikuti kongres wanita, Tono mengambil langkah untuk hidup bersama Yah selama 1 minggu. Selama di rumah Yah, mereka membahas masa lalunya. Tono menjelaskan bahwa setelah lolos dari sekolah rakyat di Bandung, dia berpindah ke Surabaya dan belajar kedokteran di sana. Dia menikah dengan Tini karena kecantikannya, sementara Yah dijodohkan dengan seorang pemuda yang lebih tua darinya dan berpindah ke Palembang. Setelah ia meninggalkan suaminya, ia pindah ke Batavia dan menjadi pelacur. Selama 3 tahun, ia menjadi simpanan pria Belanda. Setelah melihat tingkah laku Yah yang sopan santun, Tono semakin jatuh cinta kepadanya. Ia pikir bahwa Yah adalah istri yang tepat untuknya, namun Yah belum siap untuk menikahinya. Dan juga Tono tidak tahu bahwa Yah adalah seorang pelacur. Tono yang merupakan penggemar musik keroncong diminta menjadi juri di suatu lomba keroncong di suatu Gambir. Di sana, ia bertemu dengan Hartono, seorang politikus dan anggota Partindo. Beberapa hari kemudian, Hartono mengunjungi rumah Tono dan bertemu dengan Tini. Ternyata, Tini pernah memiliki hubungan dengan Hartono saat kuliah, sehingga mereka berhubungan seks. Hal ini membuat Tini jengkel dengan dirinya sehingga tidak mencintai laki-laki. Hartono pun semakin mengacuhkan keadaan ketika ia memutuskan Tini dan pergi meninggalkannya dengan sepucuk surat. Ketika Hartono meminta untuk Tini kembali bersamanya, Tini pun menolak. Tak lama kemudian, Tono ketahuan selingkuh dengan masa lalunya, yang membuat Tini sangat marah. Setelah mengetahui bahwa Tono selingkuh dengan masa lalunya, Tini pun pergi berbincang dengan Yah. Namun, setelah berbicara panjang dengan Yah, Tini berpikir bahwa Yah lebih cocok kepada Tono dan meminta agar Yah mau menikah dengan Tono. Tini lalu pergi ke Surabaya dan meninggalkan Tono di Batavia. Namun, Yah berpikir bahwa memiliki hubungan dengan Tono akan membuat nama Tono hancur, sebab latar belakangnya yang sebagai pelacur itu. Dia kemudian mengambil keputusan pindah ke Kalendonia Baru dengan meninggalkan sepucuk surat dan piring hitam yang menandakan bahwa Yah sebenarnya penyanyi favorit Tono, Siti Hajati. Saat perjalanan menuju Kaledonia Baru, Yah rindu pada Tono dan mendengarkan suaranya dari radio. Tono ditinggalkan sendiri dan mulai bekerja keras dan untuk usaha mengisi kesepiannya. Novel Ajab dan Sengsara adalah adanya kata yang susah untuk dimengerti. Kelebihannya, sebagian pengertian dari novel Ajab dan Sengsara sebagian besar menceritakan tentang adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Tapanuli. Kekurangan dari novel yang berjudul Belenggu, adanya bahasa yang digunakan cukup sulit dimengerti karena menggunakan bahasa Indonesia klasik. Kelebihan dari novel Belenggu, ceritanya cukup menarik dan menginspirasi.